berkesempatan diizinkan Allah untuk bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Al-Badar. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendatangkan kebaikan, bahkan berkah yang lebih banyak lagi insyaallah. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia yang mengajarkan Al-Quran pertama kali kepada kita, dan kemudian Al-Quran itu sampai kepada kita dan kemudian kita membacanya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam yang sama Allah curahkan kepada keluarga dan kerabat beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita dan kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang saya angkat pada kesempatan siang hari ini sangat sederhana dan sangat mudah kita kenali, karena ini adalah surah yang barangkali pertama sekali kita baca dan kita hafal seumur hidup kita. Dialah suratul Fatihah. Pertanyaannya adalah mengapa surah ini menjadi sangat penting? Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menguraikan, dan bahan presentasi ini mudah-mudahan mempercepat kita dengan waktu kita yang sangat terbatas ini. Ya, tadi saya sudah sempat diperkenalkan sebentar sedikit, dan mudah-mudahan perkenalan kita bisa berlanjut nanti kalau ada tanya jawab. Dan saya sediakan satu buku yang saya tulis sendiri, Tiada Sholat Tanpa Al-Fatihah, bagi yang nanti berkesempatan untuk bertanya pertama kali. Jadi nanti silahkan kalau diberi kesempatan nanti untuk bertanya, agar siap-siap untuk bertanya. Baik, saya lanjutkan. Ya, suratul Fatihah ini surah yang begitu akrab dengan kita. Ya, terdiri dari 7 ayat, memiliki banyak nama. Ya, antara lain ya, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Asas, Al-Kafi, Al-Wafi, dan masih banyak lagi nama yang lain. Ya. Kemudian bacaan ini menjadi bacaan rukun atau bacaan wajib. Jadi ada dua pendapat hukum, bisa disebut rukun, bisa disebut wajib. Dan ya, hanya terdiri dari 139 huruf. Jadi sedikit sekali sebenarnya. Ya, ini kalau kita merujuk kepada Rasm Utsmani. Ya, dan kita tahu bahwa ini adalah surah yang paling sering dibaca oleh umat Islam sejak umat Islam mengenal yang namanya salat. Dan kemudian ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Tidak akan terputus karena Allah menjamin Al-Quran itu abadi. Maka kita kelak ya akan menyaksikan nanti ribuan tahun kemudian, sekiranya gitu ya, belum terjadi kiamat, maka Al-Fatihah masih dibacakan. Gitu ya. Nah, dan surah ini juga yang paling banyak kegunaan dan manfaatnya yang dibaca oleh kita. Misalnya, sering sekali kalau di Indonesia ini kita sebelum berdoa, biasanya para penceramah kita mengatakan ala hadhihin niyah wa kulli niyatin shadihah. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu. Bahkan yang enggak sholat baca Al-Fatihah. Itu enggak kira-kira pas doa itu, gitu ya maksud saya, ya. Jadi betapa surah ini begitu akrab. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, nah ini saya tampilkan teksnya, baik yang cetakan Saudi maupun cetakan Indonesia, karena ada perbedaan nanti penulisan. Ya, kapan-kapan kita bahas perbedaan penulisan ini, apa sebabnya dan bagaimana kita bisa memahami membaca kedua-duanya, ya. Baik, yang jelas kalau kita baca Al-Quran, kita harus tahu standarnya. Ya, standar yang dipakai oleh umat Islam di hampir 98% umat Islam di muka bumi ini adalah standar bacaan yang disebut dengan An Asim atau dari Imam Asim bi riwayatin Hafsin min tariqi Syatibiyah. Itulah yang kita bisa lihat, dan kita lihat juga di mushaf-mushaf kita. Ya. Ya, kemudian kita tahu bahwa ini erat sekali kaitan dengan ibadah salat kita. Nah, sebelum saya menguraikan dalilnya, saya ingin membuat ilustrasi dulu. Ya, kalau kita punya gadget, ya, kemudian gadget ini ya kita beli dengan harga yang mahal, tapi sayang prosesornya nggak berfungsi. Kira-kira fungsi utamanya terpakai nggak? Otomatis tidak, karena fungsi utama dari gadget kita itu ada di prosesornya. Ya, kita punya ini nih gadget begini nih ya, mau HP, mau tablet, mau laptop gitu ya, ini ada prosesornya di sana dalam ini.
Dan kalau prosesor itu rusak, maka dia nggak berfungsi. Suratul Fatihah di dalam sholat kita bagaikan prosesor yang ada pada gadget kita. Jadi kalau surah ini kemudian terganggu, kita bisa simpulkan mengganggu juga ibadah sholat kita. Dan ini saya sampaikan bukan ya, saya hanya sekedar membuat ilustrasi, tapi merujuk kepada hadits Rasulullah SAW yang panjang sekali. Ini dia, ya. Dalam hadits ini, ya, Allah berfirman. Jadi ini hadits kursi. Hadits kursi di mana Allah berfirman dan kemudian di sana disebutkan, ya, Allah Taala berfirman, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain atau qismain. Aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku. Ini firman Allah ini, tapi lewat hadis, namanya hadis kursi, 2 bagian. 1 bagian untukku dan 1 bagian untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Jadi suratul Fatihah itu adalah sebenarnya mirip seperti kita telepon-teleponan. Apa kabar? Jawab sana, kabar baik. Di mana tinggalnya? Jawabnya, di Jati Padang. Kira-kira begitu. Jadi ayat-ayat suratul Fatihah itu jangan kita anggap sekedar mantra dalam tanda kutip ini. Dan dia bukan mantra. Tapi sebenarnya dialog seorang hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani 'abdi, hambaku mujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna 'alayya 'abdi. Maliki yaumiddin, majjadani 'abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah jembatan antara aku dan hambaku. Karena di situ kita punya statement, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di sana ada 2 kata yang perlu kita cermati. Pertama ibadah, yang kedua isti'anah. Pertolongan Allah itu sebanding dengan ibadah kita. Makin berkualitas ibadah kita, makin dahsyat dan ajaib pertolongan Allah. Makin rendah kualitas ibadah kita, makin rendah pula ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita ya kepada kita. Dan apa yang kita minta? Ayat 6 dan 7. Sudah? Jadi karena begitu pentingnya, maka wajarlah kalau para ulama mengupas tafsir suratul Fatihah ini panjang lebar sekali. Silakan nanti ya ikuti tafsir-tafsir yang sudah ada gitu ya. Ini saya lewatkan. Nah, jadi tiada, sampai saya menulis buku ini ya, tiada salat tanpa Al-Fatihah ini sebenarnya dalam rangka mengingatkan. Karena ini adalah terjemahan dari hadis Nabi SAW. La salata, tiada salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau bi ummil kitab. Tidak ada salat. Berarti apa? Tidak sah salat, tidak tegak salat kecuali di dalamnya ada suratul Fatihah. Termasuk sholat yang paling ringkas sekali. Coba, sholat yang paling ringkas sholat apa? Ada ingat nggak? 1. Ada yang lebih ringkas lagi. Tidak ada ruku dan sujud. Sholat jenazah, tapi wajib Al-Fatihah di sana. Jadi bisa kita katakan bahwa ya tidak mungkin kita melaksanakan sholat tanpa Al-Fatihah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ya ini saya lewatkan saja. Nah, kemudian kalau soal hukumnya ini ada 4 mazhab. Kalau mazhab kecuali mazhab Imam Abu Hanifah, 3 mazhab yang lain menganggap bacaan Al-Fatihah adalah rukun. Jadi kalau rukun tidak ada batal. Tapi kalau wajib menurut Imam Abu Hanifah, kalau tidak dibaca dia tidak membatalkan sholat, boleh diganti yang lain. Ini dengan catatan ya, karena Imam Abu Hanifah ini imam yang pertama dalam mazhab. Kebanyakan kebetulan yang mengikuti beliau ini adalah orang-orang yang ya ajam, non Arab yang baru masuk Islam. Karena mereka masih sangat terbatas, wajarlah kalau kemudian ada kemudahan. Wajarlah kalau mereka kalau belum hafal Al-Fatihah bisa baca kulhu, kira-kira begitu. Tapi tidak berlaku bagi kita sekarang. Ya, jadi artinya apa? Tidak mungkin kita lepas dari suratul Fatihah kalau kita ya ingin menegakkan sholat kita. Sementara ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling tinggi, dan inilah ibadah yang paling menentukan keselamatan kita nanti di akhirat.
Dan inilah yang paling pertama diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu tuh haditsnya. Ya, amalan yang pertama sekali dihisab ya pada hari kiamat adalah salatnya. Ya. Baik, jadi kita tahu ya betapa pentingnya. Nah, ini ada persoalan. Pengalaman saya mengajar Al-Quran secara talaqi wal musyafahah dan termasuk menjadi imam masjid. Ya, tadi sudah sempat dijelaskan, saya sempat menjadi imam masjid di Houston, Texas. Nama masjidnya sama pula kebetulan sama masjid tanah air kita. Ya, ini masjid didirikan oleh orang Indonesia di Amerika. Gitu ya, namanya Istiqlal, gitu ya. Nah, jamaah bukan Allah. Selama sekian belas tahun saya mengajar ini, saya mengumpulkan catatan-catatan kesalahan orang baca suratul Fatihah. Yang sekarang kemudian saya kembangkan menjadi layanan Al-Fatihah Center. Dan ternyata jamaah yang bukan Allah, saya menemukan lebih dari 1000 jenis kesalahan membaca isti'adzah, suratul Fatihah dan kalimat takmin. Lebih dari 1000. Dan itu rata-rata tidak disadari dan tidak sengaja. Karena kita sudah merasa sejak kecil hafal Al-Fatihah. Padahal kita tahu tadi bahwa bacaan ini kalau sekiranya terganggu dia beresiko menurunkan kualitas salat kita, bisa menurunkan khusyuan kita, naudzubillah min dzalik, bahkan bisa membatalkan. Jadi kalau kita sudah sadar seperti itu, maka tidak ada pilihan buat kita. Yuk kita review bacaan kita. Nah, dulu saya tidak berani menyampaikan secara terbuka. Kenapa? Nanti orang nyerbu saya, Ustadz, mana gurunya? Nggak ada. Karena saya tidak sanggup mengajarkan ribuan orang. Saya pernah mencoba untuk merekam bacaan jamaah, kurang lebih seperti ini. Ada 150 orang jamaah di sebuah gedung. Kemudian saya cek satu persatu dari isti'adzahnya, saya dengar. 3 bulan baru selesai 150 orang saya nilai. Bayangkan lama sekali. Bagaimana kan kalau 1.500 orang, kalau 150.000 orang, kalau 1,5 juta orang, jelas mustahil. Nah, alhamdulillah atas izin Allah ya, kita di era digital, di era teknologi, sekarang ya dimudahkan itu disiapkan secara massal. Maka alhamdulillah atas bantuan sahabat-sahabat saya yang bergerak di bidang IT, maka muncullah dakwah Al-Fatihah Center yang layanannya adalah mengedukasi supaya umat ini sadar bahwa Al-Fatihah ini penting. Jangan kita abaikan ini. Ini soal prosesor nih. Ini soal kalau tubuh kita itu adalah jantung dan otak kita. Gitu ya. Jangan kita abaikan ini. Kita anggap sepele. Kita kan pingin doa-doa kita ini menjadi alat agar kita bisa menjemput pertolongan Allah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian salat ini kita abaikan. Kita anggap ya begitu-begitu saja. Ya tidak ya. Nah, kemudian ya lewat layanan inilah insya Allah kami juga melakukan yang namanya talaki dan sertifikasi. Supaya apa? Nah, ini penting sekali. Bacaan kita nyambung ke Rasulullah secara ya mutawatir, secara sahih. Jadi saya ini belajar dari guru saya. Guru saya ini dari syekh dari syekh, terus bacaannya mata rantainya bersambung dari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya hadis ya, justru yang paling ketat itu Quran sebenarnya. Ya. Yang paling ketat itu adalah justru soal keautentikan itu Quran. Jadi kalau kita pernah belajar hadis bahwa itu harus sahih sebagainya, Quran itu lebih tinggi. Dia sampai pada tingkat mutawatir. Nah, mudah-mudahan ya kita juga bisa mendapatkan bacaan Al-Quran yang bersambung sampai ke Rasulullah, karena beda berkahnya. Dan itulah yang kami coba perkenalkan di Al-Fatihah Center. Ya, kalau mau mengikuti layanan ini gampang, nanti Ustadz Riyadi di sini sudah ada, beliau pernah mengikuti pelatihan kami. Jadi tinggal kemudian di-share saja ya linknya, nanti ikuti asesmennya. Kami memberikan ini gratis sampai dia mendapatkan sertifikat. Dan itu nanti ada bukti rekaman. Jadi dia nanti kirim rekaman. A'udzubillah. Dan merekamnya boleh di rumah kita, nggak diketahui anak dan istri kita, cuma kita sendiri dan Allah yang tahu. Karena kita takut bacaan kita nanti diketahui oleh orang lain, misalnya. Karena ada yang begitu tuh. Ya. Silahkan. Nanti beliau nanti ya, saya udah titipkan ya.
lewat link ini, maka kemudian nanti itu dinilai oleh sistem, nanti keluar raportnya. Nah, seperti ini nih raportnya nanti. Dan itu sangat detail sekali. A'udzu, ada kesalahan nggak? Billahi, ada kesalahan nggak? Minasyaitani, ada kesalahan nggak? Terus sampai detail. Nanti kalau ada kesalahan, nanti diberikan kemudian arahan untuk diperbaiki. Dan itu semua gratis. Nanti perbaikinya gratis juga. Sampai kemudian ditolak gratis juga, sampai sertifikat gratis. Yang kami minta adalah doa dari orang-orang yang ya kami layani. Karena doa itu jauh lebih bernilai. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini layanan yang diberikan, dulu ketika saya bertalaki, gitu ya, itu terus terang nyari gurunya susah amat, bisa dihitung jari di Indonesia ini. Belakangan baru istilah ini populer, ya. Tapi dulu rasanya enggak. Dan itu pun ketika kami ada sekitar 20-an, 30-an orang yang ikut, cuma saya yang selesai. Jadi betapa langkanya. Alhamdulillah. Atas izin Allah ini bisa disebarkan secara masif kepada umat, tentu karena ada bantuan teknologi. Itulah luar biasa ya kita di era digital ini. Jadi itu saya kira yang ingin saya sampaikan ya. Nanti selebihnya ya kalau ingin mengetahui, nah nomor admin kami silahkan dicatat ya, nanti hubungi. Bisa juga melalui Ustadz Riyadi di sini, gitu ya. Beliau nanti akan memberikan link dan tinggal klik saja linknya, kemudian kita kirim, dan kita tinggal tunggu saja kemudian hasilnya. Dan nanti kemudian ya akan dapat hasilnya, kemudian nanti kita akan kontak adminnya dan sebagainya. Dan sekarang sudah mudah, online, sudah dimungkinkan Zoom, ya, masya Allah ya, luar biasa. Ayo kita selamatkan Al-Fatihah kita. Dan jangan lupa kalau kita sudah kemudian ikut, selamatkan juga bacaan Al-Fatihah keluarga kita, kawan kita, orang kampung kita. Itu amal jariah buat kita. Kalau kita ikut menyelamatkannya ini susah sampaikan nih. Terus terang ini saya lakukan juga kepada anak saya, istri saya, mertua saya, keponakan saya, semua orang kampung saya, pokoknya siapa aja. Kalau di jalan saya ketemu mas saya ini seperti ini, nanti saya ngobrol-ngobrol, ujungnya Al-Fatihah. Kemudian saya minta coba silahkan pakai Al-Fatihahnya. Supaya apa? Saya tidak tahu apakah ini amal jariahnya berlanjut nggak. Kalau dia berlanjut, kalau dia baca Al-Fatihah karena itu, maka seumur hidup dia baca Al-Fatihah, alhamdulillah saya dapat. Dan ini jauh lebih besar daripada mendirikan masjid. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini baca tiap hari, seumur hidupnya. Bayangkan itu besarnya. Apalagi kalau dia sebarkan lagi, apalagi kita tahu bahwa Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Pasti ada salah satu di antara mata rantai ini yang tidak terputus sampai hari kiamat. Hanya Allah yang tahu, tugas kita hanya menyebarkan saja. Nah, ambil itu amal jariah itu. Jangan menunggu amal jariah ini ketika sakaratul maut. Atau datang ke saya tuh beberapa kali, ya, orang kemudian mengatakan begini, Ustadz, orang tua kami sudah berpulang. Kami punya harta. Beliau juga meninggalkan harta. Kira-kira apa Ustadz yang akan kami harus lakukan? Apakah kami mencetak buku Yasin sebanyak mungkin atau apa semua tuh. Pokoknya ini mau kerahkan semuanya. Tapi sayang ya, kenapa kita ketika sudah meninggal baru begitu? Kenapa ketika kita masih hidup ini kita nggak persiapkan investasi akhirat kita sedemikian rupa? Karena kita tahu bahwa hidup kita ini terbatas. Dan kalau matal insan, maka inqata'a anhu amaluh atau inqata'a amaluhu, terputus amal kita. Kita nggak bisa lagi melakukan tindakan apapun yang mendatangkan pahala, kecuali yang dahulu kita titip-titipkan lewat ilmu kita, lewat sedekah kita, lewat Al-Fatihah yang kita ajarkan. Dan Al-Fatihah ini saya kira mudah. Karena apa? Cuma 7 ayat. Kecuali kok saya mengajak, mari kita perbaiki Al-Baqarah, pingsan kita langsung. Waduh Ustaz, Al-Baqarah ini Al-Ikhlas saja nggak selesai, ini Al-Fatihah, nah, gitu ya. Jadi sudah ditetapkan Allah ya, bacaan yang pertama sekali muncul dalam Al-Quran, kalau kita lihat tartib surahnya adalah suratul Fatihah. Dan itu juga surah pertama di Lauh Mahfud, walaupun turunnya bukan yang pertama. Dan ini pula yang paling sering dibaca oleh umat manusia sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Dan silakan kalau ada pertanyaan komentar, ya saya persilahkan. Ya, nanti setelah itu ya kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ya. Mungkin kalau kita sebagai imam dan sebagainya,
bacaan suratul Fatihah ketika kita membaca itu apakah diwasol? Kadang-kadang diwasol dari basmalah langsung nyambung ke ayat sekian. Ya. Apakah diwasol atau di wakaf setiap ayatnya? Ya. Itu pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Fatihah pada kalimat Maliki Yaumiddin, Ya. itu yang dibaca panjang hanya ada di qiraat Imam Asim. Sedangkan di qiraat imam yang lainnya Malikinya pendek. Ya. Sedangkan imam itu mengatakan saya memakai qiraat Asim, tapi ketika membaca Maliki Yaumiddin tidak dipanjangkan. Nah, itu apakah membatalkan dari sholatnya atau tidak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus sekali ini ya, sangat teknis sekali. Bolehkah kita membaca suratul Fatihah wasol, nyambung? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi nyambungnya harus benar. Kalau nyambungnya nggak benar tuh begini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, salah itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas, dan seterusnya. Bolehkah? Jawabannya adalah ya, kalau kita beramal itu, kalau bisa sejak awal tuh niatnya pilih angka 10. Kalau kita kuliah itu jangan kemudian gimana nanti kuliah, ya yang penting saya lulus, dapat C atau D aja jadilah, insya Allah dapat E itu. Iya, orang yang berusaha dapat A aja akhirnya dapat C. Saya sudah menyaksikan kita yang kuliah itu niatnya dapat A, ini dapat A, dapatnya B, C, D, E. Ini niatnya dapat D, insya Allah E itu. Ya, hanya soal waktu aja itu. Jarang orang yang kemudian niatnya seperti itu asal-asalan, dapatnya kemudian wah di luar ekspektasi, jarang. Maka begitu juga kita kalau baca Al-Quran, bacalah dia tartil. Bagaimana tartilnya? Lihatlah Nabi membaca. Nabi membacanya ayatan-ayatan. Kecuali kepepet, kebetulan kita sakit perut, takut batal, bacanya wasol. Itu kan kepepet, masa tiap saat kepepet terus, tiap hari kepepet gitu ya. Nah, ini kan berarti ada yang salah ini. 10 tahun kepepet terus nih setelah itu. Jadi lihatlah situasinya. Ada kalanya memang kita memerlukan, tapi Nabi membacanya ayatan-ayatan. Mengapa tanda ya nomor ayat itu letaknya di belakang ayatnya? Ini coba lihat nih, perhatikan di sini. Kenapa di sini? Kenapa nggak 1 Bismillahirrahmanirrahim, 2 Alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa nggak begitu? Karena tulisan Arab sah dari kanan ke kiri. Bukan. Ini tanda ini, nomor ini ditetapkan oleh para sahabat karena mengikuti bacaan Nabi. Dulu tidak pakai nomor, dia hanya pakai nuktah namanya, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti Nabi di situ. Dan itu bertahun-tahun, maka kemudian mereka menandai ini berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini, dan seterusnya. Dan memang juga kita perlu tahu, bacaan Al-Quran itu Allah turunkan dari langit, ada variannya sejak datang kepada Nabi. Jadi artinya bukan Nabi yang mengkreasinya. Karena itu nanti ada Al-Fatihah yang bacaannya agak berbeda tapi sama. Nah, mana dia? Di sini tidak saya tampilkan. Mungkin ini dia. Coba perhatikan. Pada qiraat Imam Nafi Al-Madani, ya, itu basmalahnya nggak pakai nomor. Coba lihat tuh, pakai nomor nggak itu? Nggak. Tapi mereka tabaruk dibaca. Itu artinya apa? Mereka baca cuma sir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat ada orang bacanya sir itu kemungkinan dulu bacaan adalah dari Imam Nafi Al-Madani. Kemudian dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Pada ayat ketiganya Maliki Yaumiddin. Bacanya pendek. Karena belajar Al-Quran itu harus bersumber dari guru yang otentik, maka kita tidak boleh meniru ini kalau kita tidak belajar dari gurunya langsung. Maka tadi jawaban yang kedua, kalau dia baca seperti itu bisa rusak bacaan sholatnya. Karena berubah maknanya. Malik itu artinya penguasa. Malik itu artinya raja. Tidak semua raja penguasa, dan tidak semua penguasa raja. Ada raja, nggak penguasa. Contohnya raja dangdut. Dia bukan penguasa. Cuma digelari saja raja dangdut. Tapi kan bukan penguasa kan? Ada orang penguasa mengatur kehidupan orang, tapi dia nggak jadi raja. Dia raja, dia mengatur di belakang layar, kan bisa begitu.
Kedua kata ini memang punya hubungan, tapi dia tidak boleh dicampur adukkan kalau soal baca Quran, karena ini menyangkut keaslian. Jadi nggak boleh. Kecuali dia mengatakan, saya akan bacakan qiraat Imam Nafi. Itu pun nanti kalau baca surah dia setelah Al-Fatihahnya, dia wajib mengikuti qiraat Imam Nafi. Nggak boleh dia kemudian baca Al-Fatihahnya Imam Nafi, kemudian baca surahnya Imam Asim. Nggak boleh. Tidak boleh mencampur adukkan ya bacaan dalam satu event tertentu, ya salah satu dalam satu sholat tertentu. Tidak boleh. Kecuali dua sholat yang berbeda. Itu saya kira ya. Jadi bacalah ayatan-ayatan ya, nikmati seperti layaknya kita berdialog, jangan buru-buru. Makanya kemudian karena kita buru-buru, jadi kita nggak merasakan dialog, tahu-tahu selesai aja. Kok udah selesai nih, kira-kira begitu ya, gitu ya. Nggak terasa udah langsung sujud saja langsung begitu ya. Akhirnya lupa kita. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Silakan tadi. Ada ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait mungkin di kampung saja itu Ustadz, ada imam yang sering menambahkan di belakang surat Al-Fatihah gitu ya, Ya. setelah membaca waladhdallin gitu kan, Ya. terus beliau mengucapkan Rabbighfir, dan itu lumayan keras gitu ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, menambahkan hal yang seperti itu boleh atau tidak Ustadz? Baik, makasih. Itu berkaitan ke sah atau tidaknya sholat nggak seperti itu? Ya. Jadi bolehkah kita berdoa di tengah-tengah atau di antara ayat-ayat Al-Quran? Jawabannya sunnah. Cuma jarang kita amalkan. Makanya kalau baca Quran itu jangan buru-buru. Kalau bertemu dengan ayat rahmah, menceritakan bagaimana kemudian luar biasanya karunia Allah, maka kita boleh berhenti di sana berdoa. Allahumma arhamna ya Allah bil Quran. Kalau kita kemudian baca ayat-ayat tentang azab yang menakutkan, maka kita Allahumma inna na'udzubika min hadhil azab. Jadi sunnah. Cuma itu kalau kita baca sendirian. Kalau kita lagi jadi imam, kalau begitu kasihan makmumnya. Setiap berhenti salatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu. Wah, itu insya Allah isyaknya bisa lewat sampai subuh, kira-kira begitu. Ini hanya soal kita jadi imam. Tapi kalau di sholat sunnah, silakan. Kalau kita baca Al-Quran sendirian, silakan. Nah, kalau begitu, kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini sudah selesai Al-Fatihah. Kalau sudah selesai Al-Fatihah, maka berlaku tadi. Boleh nggak berdoa? Boleh. Cuma ada lagi ketentuan lain. Apa itu? Disunnahkan kalau kita baca suratul Fatihah, baik di dalam maupun di luar sholat, mengikutinya dengan kalimat ta'min. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah ini di luar sini ya, maka setelah itu kita sebutkan amin. Ya, kalau kita mendengar orang baca Al-Fatihah, kita juga sunnah hukumnya ya membaca aminnya. Tapi yang lebih dikuatkan sunnahnya adalah yang baca sendiri. Apa yang bacanya langsung. Kita kan mendengarnya kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada sebagian orang berpendapat, sebagian ulama, di celah-celah itulah dia ingin berdoa supaya doanya juga mustajabah. Kenapa? Karena ada haditsnya. Kalau amin kita bersamaan dengan aminnya imam, makanya kalau amin itu jangan duluan. Waladhdallin. Amin belum amin nih. Doa amin, imamnya terburu-buru mengejar makmumnya, kira-kira begitu ya. Nah, itu salah itu ya. Kalau aminnya makmum itu mengikuti imam, kemudian itu bersamaan dengan malaikat. Nah, tertibnya artinya kita ikuti, maka mustajabahlah doa orang itu di situ. Luar biasa itu. Nah, jadi ya kita siapkan, sebenarnya afdalnya doanya tidak dijaharkan ya, dia di dalam hati saja, karena kalau dijaharkan itu menambah dan itu menimbulkan prasangka nanti. Jadi lebih bagus dalam hati ya. Dan juga sebenarnya ada banyak sekali ya tempat-tempat doa di dalam sholat itu luar biasa. Doa as-sholat itu sebenarnya, sholat itu ya doa sebenarnya hakikatnya. Kita ketika takbiratul ihram setelah itu apa? Doa apa? Doa iftitah. Baca basmalah, isinya apa lagi? Doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian doa lagi. Ya, sebenarnya isinya doa
sampai menjelang salam tasyahud akhir, gitu ya, apa? Doa lagi, baru salam. Isinya doa semua itu. Makanya kalau orang udah tahu bagaimana, ini sebenarnya persoalan begini ya, itu nanti kita bahas pada kesempatan nanti. Kalau kita punya gadget, tahunya kita coba tekan tombol, sama buka, sama tahu SMS. WA nggak tahu, nggak pernah ini. Gaptek. Ya insya Allah kita nggak dapat manfaatnya. Di sini ada Google Maps, kalau kita nyari amat mudah, tapi kadang nggak tahu kita. Nah sama seperti orang yang nggak tahu fitur sholat. Karena nggak tahu sholat itu isinya apa, maka sholat dia akhirnya hambar. Tidak nikmat dia. Kenapa? Karena dia pengen cepat selesai. Allahu Akbar, kalau itu Assalamualaikum langsung, gitu ya. Nggak tahu maknanya sebagainya. Tapi kalau orang sudah tahu tuh sholat itu apa esensinya, maka dia akan berusaha detail. Gitu ya. Saya kira cukup ya soal nanti ini bagaimana kita mengikuti asesmen Al-Fatihah ini. Ya, karena ini layanannya gratis. Yuk kita jangan biarkan bacaan Al-Fatihah kita ini tanpa ada yang meriksa sama sekali seumur hidup kita. Dan ingat, ini hasilnya hanya Allah dan antum yang tahu. Karena nanti dibuka itu pakai WA sendiri, kita buka sendiri, gitu ya. Jadi penilainya itu tidak tahu orangnya siapa. Karena sistem itu nanti yang nilainya itu udah semi otomatis, gitu ya. Jadi orang hanya dengar suaranya, penilainya. Dia juga yang menilai ini ada di mana-mana di muka bumi ini, karena online. Ya, yang tim penilai kami itu ada di NTB, ada di Sumatera, ada yang pernah ikut pelatihan. Ustaz Riyadi juga pernah dahulu ikut pelatihan ini, gitu ya. Jadi insya Allah objektif. Kemudian nggak usah khawatir soal aduh takutnya nanti bacaan saya rusak banget nih. Bagaimana? Nah di sini penting sekali kita. Jangan kita biarkan. Soalnya nanti lah Ustaz kalau udah sempurna bacaan saya nanti akan saya asesmen. Untuk apa asesmen kalau sudah sempurna? Lagi pula tahu sempurnanya kita dari mana? Nah ini penting sekali. Banyak orang menunda-nunda. Nah ini sebenarnya saya perlu sampaikan Raja Mas sekalian. Itu adalah pikiran syaitan. Hanya syaitan saja yang paling all out ya mencegah manusia dari Quran. Baca soal Al-A'raf ayat 16-17. Karena iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah. Fabima aghwaytani, karena engkau telah menetapkan aku terkutuk. Ya, maka la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan nongkrongi mereka layaknya preman yang nongkrong di depan gang agar mereka tidak boleh masuk gang ini. Apa ini gang ini? Siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Nama lain dari Al-Quran. Makanya kalau kita ngaji Quran tuh langsung bawaannya berat. Jangan kaget. Semua termasuk Ustadz ngalami. Ustadz kok saya kalau baca Quran tuh tiba-tiba ngantuk, ada tamu, ada ini. Normal, berarti setan masih aktif, nggak pensiun. Kalau misalnya tiba-tiba kencang sebagainya, itu berarti ada yang nggak normal tuh. Nah, tapi pengaruh mereka ini akan lenyap kalau kita fokus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sendiri yang mengatakan pada ayat yang lain, yang bisa lepas dari pengaruhku adalah yang mukhlas, yang fokus, yang ikhlas. Nah, itu catatan dari saya supaya kita jangan menunda-nunda ya. Sekarang sudah diberikan Allah semudah ini. Zaman saya dahulu hampir nggak ada, gitu ya. Ketika saya memulai talaki ini 20 tahun yang lalu, juga saya hanya melayani beberapa orang, karena susah sekali. Nah sekarang bisa ribuan orang, bisa puluhan ribuan orang. Alhamdulillah. Saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan ya Allah ya memperbaiki sholat-sholat kita, dan ini akan memperbaiki kualitas hidup kita. Pada akhirnya itu kualitas umat ini akan menjadi ya meningkat dengan sendirinya. Ya Allah kalau sudah mengangkat martabat, kalau sudah kemudian menyelesaikan masalah kita, itu dia punya cara sendiri. Itu di luar bahkan kemampuan kita untuk bisa menalarinya. Begitulah Allah kalau sudah memberikan pertolongan kepada hambanya. Itu kita kejar. Ya. Demikian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radina billahi rabba bil islam dinan Muhammadin nabiyyan rasulah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.